Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 1 ayat 11 dan 12 demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, kata-kata Paulus ini bisa disalahpahami. Seolah-olah Paulus itu sama sekali tidak membutuhkan orang lain dan tidak perlu belajar dari siapapun. Padahal bukan itu maksudnya. Pada kenyataannya, sejak kecil Paulus belajar Taurat dari orang tuanya dan juga para rabi, khususnya Gamaliel, seorang ahli Taurat yang terkenal pada zamannya. Namun ia baru memahami makna yang sesungguhnya dari semua yang dipelajarinya itu setelah Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik. Justru ketika ia pergi untuk menganiaya dan membunuh para pengikut Kristus. Tuhan Yesus membuka mata rohaninya sehingga cara pandangnya terhadap kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur yang telah dipelajarinya sejak kecil itu diubahkan. Ia menjadi sadar bahwa semua kitab itu ternyata berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Mesias yang dinantikan sebagai tokoh politik yang akan memulihkan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud itu ternyata bukan mendirikan kerajaan dunia, melainkan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Siapa yang membuat Paulus mengerti? Bukan manusia, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, belajar dari para ahli Alkitab, membaca buku-buku teologi, dan mendengarkan khotbah dari para pembicara yang sudah menempuh pendidikan teologi itu sangat penting. Orang yang tidak mau belajar dari orang lain justru akan mudah disesatkan. Sebab saudara dan saya adalah manusia yang memiliki keterbatasan dalam banyak hal, termasuk dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kita butuh orang lain untuk saling melengkapi. Namun, tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan pencerahan dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu memahami kebenaran firman Tuhan serta membedakan mana ajaran yang benar dan yang palsu. Karena itu, mari kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, belajar dari orang percaya yang lain, tetapi juga mohon Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, membuka pikiran kita, dan memberikan kepada kita roh hikmat untuk memahami isi hati Tuhan, serta kuasa untuk menghidupinya. Dengan demikian, kita bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana yang palsu. Amin.